Ada satu generasi yang sekarang lagi tada di persimpangan jalan finansial. Mereka ini lagi menghadapi tantangan ekonomi yang bisa dibilang belum pernah ada sebelumnya. Jadi ini bukan lagi sekedar soal gimana caranya cari duit, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ambil alih kendali atas masa depan keuangan kita sendiri. Wow, prediksi yang cukup mengejutkan ya. Nah, pernyataan yang kedengarannya ekstrim ini justru jadi titik awal pembahasan kita. Tujuannya bukan buat ngakut-nakutin, sama sekali bukan. Tapi buat ngebuka mata kita semua akan sebuah realitas yang, ya, mungkin aja terjadi kalau kita nggak siap-siap dari sekarang. Jadi, alurnya gini. Kita mulai dari ngelihat risikonya dulu, terus kita gali lebih dalam soal warisan pola pikir finansial, habis itu kita cari solusinya bareng-bareng, dan yang terakhir, kita ubah cara pandang kita soal kerja dan hidup. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Yuk kita coba bedah gambaran besarnya. Emang tekanan ekonomi dari luar, apa aja sih yang bikin generasi ini jadi rentan banget? Para ahli itu udah ngasih peringatan loh. Tahun 2026 disebut-sebut bakal jadi tahun yang berat. Jadi pertanyaannya bukan lagi kalau, tapi kapan kita harus benar-benar siap secara finansial. Ini nih yang bikin persiapan jadi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Coba deh kita lihat tanda-tandanya satu persatu. Pasar properti yang tadinya di puncak, sekarang anjlok. Orang-orang jadi ngerem belanja, bahkan pas lagi musim diskon. Dan yang paling berasa, inflasi naiknya lebih kencang dari bunga tabungan kita. Ujung-ujungnya, mimpi buat punya rumah sendiri rasanya makin jauh aja dari kenyataan. Nah, ini dia paradoksnya. Generasi ini tuh sebenarnya punya skill tinggi, kreatif, melek digital, potensinya gede banget. Tapi, sistem ekonomi yang ada sekarang malah bikin mereka ada di posisi yang kurang menguntungkan. Ironis banget kan? Ini nih gambaran konsekuensi jangka panjangnya. Ini nunjukin kalau masalahnya bukan lagi cuma soal anak muda, tapi soal masyarakat kita yang makin menua dan ternyata belum siap buat pensiun. Akhirnya, mereka kerja terus bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan. Tapi tunggu dulu. Krisis ekonomi itu ternyata cuma setengah dari ceritanya. Setengah lainnya yang mungkin jauh lebih penting itu ada di dalam kepala kita. Yap, pola pikir soal uang yang kita warisi tanpa kita sadari. Coba deh kita renungin pertanyaan ini. Emangnya kalau gaji kita lebih gede, semua masalah otomatis selesai? Atau jangan-jangan ada celah pola pikir yang bikin kita muter-muter di situ aja, nggak peduli seberapa besar pun penghasilan kita. Coba lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Obrolan di meja makan itu ternyata jadi fondasi keuangan kita. Di satu sisi ada pola pikir buat bertahan hidup. Di sisi lain ada pola pikir buat bertumbuh. Dua titik awal yang beda ini akhirnya menciptakan jurang nasib finansial yang dalam di masa depan. Nah, warisan pola pikir inilah yang jadi pemicu utama fenomena generasi sandwich. Tahu kan? Satu generasi yang posisinya kejepit harus nanggung beban keuangan orang tuanya sekaligus anak-anaknya. Terjebak dalam lingkaran yang susah banget buat diputusin. Dengerin kutipan ini. Ini bukan lagi ngomongin konsep, tapi ngomongin angka real, miliaran rupiah. Kesenjangan finansial yang udah ada dari garis start. Ini yang bikin sebagian dari kita harus lari lebih kencang cuma buat ngejar ketertinggalan. Oke, cukup bahas masalahnya. Kita udah lihat masalah dari luar dan dari dalam. Sekarang, saatnya kita ngomongin solusi. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang praktis dan bisa langsung kita coba terapkan. Pertanyaan ini mungkin kedengerannya klise ya, tapi jawabannya penting banget. Aturan main yang lama soal kerja dan keuangan emangnya masih relevan di dunia yang udah berubah total kayak sekarang? Jawabannya singkat dan jelas, udah nggak cukup lagi. Realitas ekonomi udah bergeser teman-teman. Mengandalkan satu pekerjaan aja, sekeras apapun kita kerja, itu strategi yang udah usang dan jujur aja berbahaya. Ini dia solusinya. Kita sebut aja solusi dua mesin. Jadi kita butuh dua mesin yang nyala barengan. Mesin pertama buat menghasilkan uang, mesin kedua buat mengelola uang. Punya satu aja nggak akan cukup, keduanya harus jalan bareng, nggak bisa dipisahin. Yuk kita bedah mesin pertama, penghasilan. Pekerjaan utama itu fondasinya, betul. Tapi di zaman sekarang, side hustle atau kerjaan sampingan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Plus ditambah investasi yang juga aktif menghasilkan uang. Bergantung sama satu keran doang itu resep bencana. Ini analogi yang pas banget. Pernah dengar kan cerita pemenang lotre yang menang miliaran, tapi ujung-ujungnya bangkrut? Nah, itu bukti nyata kenapa mesin pendapatan aja nggak cukup. Tanpa mesin kedua,
yaitu kebiasaan ngelola uang, pendapatan segede apapun bakal habis tanpa sisa. Nah, ini dia kunci dari mesin kedua, kebiasaan bayar diri sendiri dulu. Logikanya kita balik, bukan nabung dari uang sisa, tapi justru menjadikan masa depan kita sebagai tagihan nomor satu. Begitu gaji masuk, langsung potong dan amankan porsinya buat tabungan dan investasi. Baru sisanya buat yang lain. Oke, kita sampai di bagian akhir, bagian yang paling memberdayakan. Gimana caranya kita mengubah semua strategi ini jadi sebuah filosofi hidup dan rencana yang benar-benar konkret. Ini soal mengubah fokus kita. Daripada cuma nanya investasi apa ya yang lagi bagus, coba deh kita tanya sesuatu yang lebih mendasar. Gimana caranya supaya nilai diri gue meningkat? Karena, ingat, investasi terbaik itu ya ke diri kita sendiri. Jadi, ada 3 pilar utama yang harus kita bangun. Pertama, bangun nilai diri lewat skill baru. Kedua, bangun jaringan lewat koneksi yang baik. Dan ketiga, bangun likuiditas atau ketersediaan dana tunai. Kenapa? Karena kesempatan emas itu seringkali datang pas keterampilan, jaringan, dan modal ketemu di waktu yang pas. Dan ini tujuan akhirnya, pensiun finansial. Tapi ini bukan berarti berhenti kerja dan malas-malesan ya. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita kerja karena kita ingin, bukan karena kita harus buat bertahan hidup. Penghasilan pasif kita udah cukup buat nutupin semua biaya. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini, yang jawabannya ada di tangan kalian masing-masing. Jalan mana yang akan kamu pilih? Karena keputusan yang kita ambil hari ini, itulah yang akan menentukan jawaban dari pertanyaan itu di masa depan.